warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Hardiansyah, Prodi Sistem Informasi semester 5, NIM 2002 021034. Sebelah saya ada. Saya Elsa Viola, NIM 2002 02 2001. Saya Mela Fidela Sari, NIM 2002 02 10 19. Saya Sarina Dwi Lestari Siregar dengan NIM 2002 02 10 35. Saya Rahmat Alimuddin dengan NIM 5002. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Enterprise Architecture dan visualisasi desain grafis sistem informasi tentang wisata Puncak Gunung Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan praktek observasi. Yang pertama, ada bidang observasi. Dalam bidang observasi ini terdapat dua bidang, yaitu yang pertama ada bidang Enterprise Architecture dan yang kedua ada bidang grafik dan visualisasi. Memasuki pada bidang pertama, yaitu bidang Enterprise Architecture. Enterprise Architecture merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi pada setiap perusahaan atau bisnis yang kemudian diintegrasikan guna mencapai tujuan tertentu yang sudah dirancang. Jadi, pada dasarnya, ini adalah konsep fundamental bagaimana bisnis dan setiap bagiannya berjalan secara terintegrasi. Ini bertujuan untuk membuat cetak biru atau blueprint yang menguraikan bagaimana perusahaan harus disusun dan bagaimana sistem informasinya harus bekerja. Model ini menunjukkan keadaan target perusahaan saat ini dan masa depan. Manfaat dari arsitektur perusahaan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, cetak biru atau blueprint untuk perusahaan yang dapat digunakan untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis. Yang kedua, sebuah cara untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, sebuah cara untuk mengelola sistem informasi perusahaan. Dan yang keempat, cara untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi perusahaan. Yang kelima, sebuah cara untuk memfasilitasi proses manajemen perubahan perusahaan. Yang keenam, salah satu cara untuk meningkatkan inovasi perusahaan adalah dengan memahami perusahaan sebagai suatu keseluruhan sistem. Ada berbagai kerangka yang dapat digunakan untuk enterprise architecture. Kerangka yang lebih populer termasuk kerangka segmen, kerangka TOGAF, dan kerangka MODAF. Memasuki pada bidang grafik dan visualisasi. Grafika komputer adalah teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk mempresentasikan atau memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Dengan bahasa lain, istilah grafika komputer juga dapat diartikan segala sesuatu selain teks atau suara. Selain itu, juga grafika komputer ditemukan pada bidang-bidang kedokteran, biologi, dan tak terkecuali dalam bidang pendidikan untuk pengajaran dan penulisan karya-karya ilmiah. Salah satu aplikasi yang nyata dari grafika komputer adalah untuk visualisasi data dalam bentuk grafis 2D maupun 3D, dilengkapi dengan animasi. Aplikasi grafika komputer. 6 aplikasi grafika komputer yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada user interface. Kedua, membuat presentasi. 3, percetakan digital. 4, CAD atau CAM. Yang kelima, seni dan komersil. Dan yang keenam, pengontrolan proses. Model dasar grafika ada 3. Yang pertama yaitu permodelan atau modeling. Dan yang kedua, ada rendering. Dan yang ketiga, ada animasi atau animation. Sekian penjelasan dari saya mengenai bidang observasi dari pelaksanaan praktek observasi Puncak Wisata Gunung Medan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pelaksanaan observasi kami lakukan pada tanggal 1 November 2022. Kegiatan ini kami laksanakan untuk kebutuhan nilai akhir dari mata kuliah Enterprise Architecture dan Grafik dan Visualisasi. Sebagai perancangan ini, kami pada observasi yang kami lakukan ini ada beberapa lokasi yang bisa diajak objek wisata untuk
memajukan Kabupaten Dharmasraya. 1. Dimulai dari kaki Gunung Medan. Kami ingin menambahkan mading peta dengan tulisan Gunung Medan yang dapat mempermudah wisatawan atau solo travel yang berkunjung dapat mengetahui lokasi atau tempat objek wisata. Kemudian di bagian badan Gunung Medan, kami ingin memaksimalkan lahan yang tidak ditumbuhi pohon-pohon besar. Kami berencana membuat taman mini dan sekelilingi tulisan Dharmasraya, dan dapat dihiasi dengan bunga dan ditanami rumput lapangan supaya menjadi tempat bersantai para pengunjung seperti wisatawan. Kemudian yang ketiga, pada bagian puncak Gunung Medan terdapat bangunan yang sudah tidak terpakai namun masih berdiri kokoh. Di sini kami berencana untuk memanfaatkannya dengan membuat museum mini dan warkop. Jadi, pengunjung tidak hanya menikmati pemandangan dari puncak, melainkan juga sedikit tahu tentang sejarah dari kota Dharmasraya, sejarah Gunung Medan, dan dapat menambah pengetahuan sosial kita pribadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi apa yang kami gunakan dalam perancangan desain pariwisata Puncak Gunung Medan. Di sini kami menggunakan aplikasi Adobe Photoshop atau yang biasa dikenal dengan Photoshop. Aplikasi Photoshop merupakan software yang dikembangkan oleh Adobe Inc. Software ini biasanya digunakan untuk pengeditan foto, gambar, maupun pembuatan sebuah desain. Untuk sejarah singkatnya, Photoshop ini dibuat oleh dua orang bersaudara yang berasal dari Amerika, yaitu Thomas Knoll dan John Knoll pada tahun 1987. Sebelum diberi nama Photoshop, software ini seringkali beberapa kali ganti nama, yaitu pada tahun 1987, software ini diberi nama Display, dan pada tahun 1988, software ini ganti lagi namanya menjadi Imax Pro. Barulah setelah resmi bergabung dengan Adobe Inc, software ini diberi nama Adobe Photoshop atau yang seringkali kita dengar dengan Photoshop. Aplikasi Photoshop yaitu mampu menyimpan foto atau gambar maupun desain yang kita buat dalam berbagai format, mulai dari JPG, JPEG, GIF, PNG, dan lain sebagainya. Selain itu, Photoshop juga mampu mengidentifikasi format khusus seperti PSD, PSB, dan PDD. Hal ini tentunya semakin memudahkan pengguna tanpa harus mengubah format atau menyesuaikan dengan Photoshop dan kebutuhan pengguna sendiri. Software ini biasanya digunakan pada Windows maupun Mac OS. Bisa juga digunakan pada Linux, tapi perlu menggunakan software tambahan seperti Crossover atau Wine. Dan yang terpenting pada Photoshop ini yaitu terdapat pada toolsnya. Photoshop ini bisa dibilang memiliki tools yang lengkap seperti Move Tools, Marquee Tools, Lasso Tools, Crop, Slide Tools, dan masih banyak lagi. Tools yang lengkap dan responsif ini sangat menguntungkan bagi pengguna dalam pembuatan desain maupun pengeditan foto atau gambar. Di sini kami menggunakan aplikasi Photoshop ini dikarenakan berbagai keunggulan dari aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan intensitas cahaya pada foto atau gambar dan desain yang kita buat. Yang kedua yaitu dapat memotong foto atau gambar dan dapat mempermudah kita dalam pembuatan sebuah desain. Yang ketiga, yaitu mempertajam kualitas foto atau desain yang kita buat. Yang keempat, dapat memperbesar atau memperkecil ukuran foto atau gambar dalam pembuatan sebuah desain. Yang kelima, penambahan teks dan foto atau gambar. Yang keenam, dapat menggabungkan dua foto atau lebih dalam pembuatan sebuah desain. Yang ketujuh, dapat menghilangkan sebuah objek
yang pada foto atau gambar dalam pembuatan sebuah desain. Di sini kami juga menemukan sedikit kekurangan dari aplikasi Photoshop ini, yaitu yang pertama, aplikasi ini merupakan aplikasi berbayar, sehingga tidak bisa didapatkan secara gratis. Adapun harga yang dikeluarkan juga relatif sedikit mahal. Yang kedua, yaitu ada banyak layer jika Anda menggunakan Adobe Photoshop, sehingga hal itu terkadang membuat pengguna kebingungan. Nah, untuk pada yang poin kedua ini, untuk pengguna awal yang belum mengetahui secara spesifik aplikasi Photoshop itu bagaimana, di sini pengguna pasti akan sedikit kebingungan dengan berbagai banyak layer yang disediakan oleh Photoshop. Untuk yang bagian ketiga, aplikasi ini kurang cocok digunakan untuk membuat majalah atau brosur. Hal ini karena aplikasi ini kurang sempurna dalam pembuatan paragraf. Untuk yang keempat, ukuran aplikasi ini cukup besar, apalagi jika Anda membutuhkan banyak layer. Kapasitas yang dibutuhkan untuk aplikasi ini menjadi sangat besar. Di sini pada poin keempat ini juga, apabila kita menggunakan aplikasi Photoshop ini, itu harus memerlukan kapasitas laptop yang cukup besar, karena dalam pengeditan atau pembuatan desain pada Photoshop, di sini tuh aplikasi membutuhkan ukuran RAM atau layer yang cukup banyak. Untuk yang kelima, jika ingin mencetak hasil dari Adobe Photoshop, kertasnya relatif sedikit sulit. Akses jalan menuju puncak Gunung Medan sangatlah buruk. Walaupun jalan menuju puncak Gunung Medan sudah aspal, tetapi jalannya sudah banyak yang rusak dan banyak yang dipenuhi dengan tanaman liar. Dan tak jarang pula pada musim hujan akan terjadi longsor dan pohon yang tumbang. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, ada baiknya terlebih dahulu kita memperbaiki akses jalan menuju puncak Gunung Medan. Seperti menambal jalanan yang rusak, membersihkan ilalang atau pepohonan di sekitaran jalan menuju puncak, agar mempermudah wisatawan dalam menuju puncak dan membuat wisatawan nyaman dalam berkendara. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai perancangan wisata puncak Gunung Medan. Semoga perancangan kami bisa terlaksana oleh Kabupaten Dharmasraya dan bisa bermanfaat oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.